Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, tertulis dalam kitab Mazmur 46 ayat yang kedua. Dalam bahasa Batak dikatakan, Debatado hapurusata dohot hagogoota, pangurupion situtu di hagugotan, akka namangonai tuhita. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, panik, gelisah, kalut, kacau, stres, cemas, dan khawatir, itulah reaksi yang seringkali muncul ketika kita berada dalam masalah yang berat. Kemudian, kita berusaha mengumpulkan tenaga agar bisa terlepas dari masalah yang ada secepat mungkin. Mazmur 46 ini ditulis pada saat kesukaran melanda Israel, di mana Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Saat itu Asyur adalah negara superpower yang tak terkalahkan. Jenderal Asyur yang bernama Rabsake berdiri di tembok kota dan menghina Allah Israel dengan mengatakan bahwa tidak ada dewa yang bisa menyelamatkan rakyat dari tangan Asyur. Raja Hizkia berdoa di bait Allah, dan Alkitab mencatat bahwa malaikat Tuhan memusnahkan 185.000 tentara Asyur tanpa ada satu panah pun yang dilepaskan oleh tentara Israel. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ini adalah nyanyian yang lahir dari medan perang yang dimenangkan melalui intervensi Allah. Ini menjadi kesaksian bahwa karena kehadiran Allah, sehingga kota Yerusalem tidak goyah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini sangat kuat menghibur dan mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan, masalah, dan kesulitan yang membuat kita merasa kewalahan dan terdesak. Namun Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh, dan Dia adalah penolong. Dia adalah tempat yang aman, tempat di mana kita dapat berlindung dari badai hidup. Ketika kita mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan, kita dapat menemukan ketenangan di dalamnya. Mazmur ini mengajarkan kita untuk berbalik kepada Allah sebagai penolong kita. Ketika kita menghadapi kesesakan, kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Allah melihat setiap masalah yang kita alami.
dan Dia ingin memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu, serahkan hidup dan persoalan kita kepadanya dalam doa, maka Dia akan memberikan kekuatan, hikmat, dan penyelesaian yang kita butuhkan. Mengandalkan Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Mengandalkan Tuhan tidak berarti kita akan terhindar dari masalah atau kesulitan. Ketika mengandalkan Tuhan, artinya kita mengakui keterbatasan dan kelemahan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Allah yang setia berjanji untuk selalu bersama kita dan menuntun kita menghadapi segala situasi. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bukan penolong yang sulit dihubungi. Dia adalah Allah yang siap sedia dan tidak memiliki jam operasional. Ia adalah penolong yang sudah teruji oleh sejarah. Jika dulu Ia sanggup menolong bangsa Israel dari kepungan tentara Asyur yang mustahil dikalahkan, Ia juga sanggup menolong kita, menolong Anda hari ini. Ada banyak hal tak terduga terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan senantiasa menyediakan pertolongannya bagi umat yang berharap penuh kepadanya. Ia adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Situasi boleh menjadi semakin parah dan menakutkan, tetapi selama kita berlindung dan berserah kepada Allah, kita tidak perlu takut, sebab Allah punya jalan keluar. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami, benteng yang teguh saat badai hidup menerpa. Engkau terbukti menjadi penolong kami dalam kesesakan, seperti firman-Mu bagi kami saat ini. Saat kami merasa lemah, biarlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Ketika jalan di depan terasa gelap, ingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, sebab Engkau menyertai kami senantiasa. Berikan ketenangan kepada kami, karena kami percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala kehidupan ini. Terima kasih, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.